Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Tria. Gue dari Mantik Screen Printing. Pengen bagi-bagi cerita gue tentang usaha sablon gue nih. Jadi di sablon itu pertama gue pengen ceritain modal dulu aja ya. Jadi gue tuh punya modal tuh minim banget. Ya disebut minim ya minim banget gitu. Gue waktu itu modal punya duit 500.000. 500.000. Dari 500.000 gue bisa kebeli alat-alat pokok untuk sablon, seperti screen, rakel, tinta, obat afdruk, dan meja afdruk kali ya, yang buat nyetak itunya si screennya. Gue beli alat-alat sablon totalnya semua 300.000. 300.000 gue beli alat-alat sablon di marketplace. Gue searching di marketplace alat sablon komplit. Ternyata ada tuh di marketplace, ada yang namanya alat komplit sablon untuk manual. Wah, kata gue cocok banget nih buat gue nih, buat pemula dan segala macem lah, ada di situ. Nah, itu tuh harganya cukup terjangkau sih buat pelaku usaha sablon yang sangat modal minim gitu, bukan minim, maaf, modal sangat minim. Ya kalau misalkan kita bayangin 300 buat pemula udah dapat screen, rakel, terus tinta, dapat obat afdruk dan yang lainnya yang buat pokok-pokok sablon, itu udah sangat murah gitu loh. Nah, dari situ gua niat, karena ada barang, karena ada duit dan niat, gue langsung beli itu di marketplace. Harga-harga yang cukup terjangkau lah, 300.000. Nah, habis itu gue udah beli barang-barangnya, datang ke rumah. Ya, datang ke rumah, alhamdulillah tuh si barangnya tuh cocok lah dengan produk yang ada di marketplace-nya. Nah, tadi gue ceritain kan ya, gue beli itu alat-alat sablon itu 300.000. Berarti sisa 200.000 kan. Nah, gue searching lagi nih. Kata gue, apalagi ya yang gue butuhin buat sablon untuk bisa produksi kaos gitu. Nah, ternyata di sablon itu harus mempunyai meja afdruk, harus mempunyai meja afdruk. Ya nggak harus juga sih, padahal bisa aja. Misalnya kita ngafdruk pakai sinar matahari bisa. Tapi kata gue masih lebih optimal tuh pakai meja afdruk gitu. Jadi kalau lu pengen ngafdruk siang atau malam bisa kalau kita punya meja afdruk. Nah gue sisa duit 200.000. Dari 500.000 itu gue bikin meja afdruk yang sederhana ya, dari kayu, terus kaca dan lampu segala macem gitu. Ntar gue bahas meja afdruk gue yang gue bikin. Oke? Nah, habis itu gue mempunyai bahan-bahan atau alat-alat untuk sablon, tapi gue gak punya ilmunya, men. Nah, gimana dong? Kita tuh gak punya ilmunya. Buat nyablon tuh kayak gimana sih? Nyablon manual tuh kayak gimana sih? Harus gimana sih? Nah, gue tuh kosong data banget. Pas gue barang datang ke rumah gue, paket datang, screen segala macem, gue sampai nanya gini ke pelaku usaha marketplace tuh yang gue beli alat-alat ini ya, sablon ya. Gue tanya, bang, ini buat apa? Bang, ini buat apa? Alhamdulillahnya tuh ya, dia tuh bener-bener sabar gitu nanggapin gue. Ambil dia kasih tahu secara rinci gitu. Ini bang, screen ini buat ini, tinta ini buat ini. Wah, secara rinci lah gitu. Nah, habis itu beres deh itu, gue bisa tuh nyablon. Pertama gue sablon, gue jajal sablon kan, nyablon manual gue jajal. Set. Nah, pas pertama masih acak-acakan, men. Acak-acakan. Kata gue, apa ini salahnya di sini? Wah, ternyata ada yang bocor di screennya. Terus gue jajal kedua kali rapih, men. Nah, alhamdulillahnya gue pas ngejajal ketiga kali itu ada orderan gitu. Dia nanya, gue posting, gue baru bisa sablon kan, gue posting gue nerima jasa sablon satuan atau lusinan atau kodian. Nah, gue posting di Facebook, di IG, di ya semua sosial media lah gitu. Nah, di situ ada tuh yang nyantel tuh, ada yang nyantel, bang, katanya kalau nyablon tuh berapaan sih katanya.
Gua harga dikasih murah men. Gua itu harga satu, ya pokoknya 3 baju itu cuma 100.000. Jadi 100.000 dapat 3 baju plus udah sablon gitu. Gua kenapa sih gua ngehargain apa sablon itu 100.000, kan termasuk murah men ya. Menurut gua termasuk murah loh. Ya tahu sendiri kan, kayak misalkan pelaku usaha sablon yang udah senior nih, udah kalangan atas lah. Kalau misalkan disebut kayak kalangan atas lah, udah kelas kakap lah gitu. Ya itu tuh nyablon tuh nggak gampang padahal. Tapi gua di situ ngargain murah karena kenapa? Karena brand gua, nama konveksi gua atau nama screen printing gua itu pengen tenar, maksudnya pengen dikenal sama orang gitu. Nah di situ tuh kalau misalkan kita pelaku usaha sablon, brand kita udah terkenal, udah kayaknya udah enak lah kalau udah terkenal. Nah itu kalau misalnya udah terkenal, udah dikenal banyak orang, terus banyak yang ngeliat. Nah di situ peluang kita itu buat naikin harga gitu. Nah jadi intinya mau gue ngomong gini tuh, kalau misalkan misalkan lu pada nih ya men, pengen usaha sablon nih, berapa sih modal sablon itu? Apa jutaan, apa puluhan juta? Kalau gue simpel sih pemikirannya, dimana lu punya uang, walaupun minim ya, punya uang lu minim, terus punya niat, dan pengen usaha, dan pengen sukses, ya lu bisa dengan modal minim itu ya, bisa bikin usaha seperti konveksi. Menurut gue usaha konveksi itu nggak usah butuh modal banyak. Lu punya duit 500.000 aja udah bisa produksi baju gitu, untuk pemula ya. Kayak gue nih, gue bisa kebeli meja Thailand, bisa kebeli mesin press segala macam yang dibutuhkan oleh membuat suatu baju gitu. Gue tuh jadi untung dijadikan modal lagi, gitu. Diputer terus. Ya nggak apa-apa men. Ya namanya juga kita usaha modal minim ya. Ya kita uang dari mana kan kalau nggak kayak gitu. Nah dari situ gue alhamdulillah berkembang dari 3 orderan men sampai 300 orderan sampai 500 orderan gitu. Nah gue ini nyablon nih udah sekitaran 1,5 tahun, tapi alhamdulillah ya kita syukurin aja, namanya juga usaha. Namanya usaha yang penting kita ikhtiar, doa, ya pasti aja ada jalan di situ. Nah jadi ini nih gue baru bikin channel ya, maaf nih kalau misalkan kita sedikit tegang atau gimana. Ya namanya juga ya konten kreator junior lah gitu. Nah gua ntar setiap minggu tuh bakal update tentang ya tutorial sablon, seperti bagaimana ngaftruk screen, bagaimana nyablon plastisol, dan bagaimana lagi nyablon rubber. Dan ntar gua jelasin di video yang lainnya. Ntar gua jelasin tentang alat-alat untuk nyablon ya. Minggu depan gua bakal update lagi. Sekian dari gua untuk perkenalan. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke? Kalau misalkan gua ada yang kurang, tolong di komen di bawah ya. Jangan suka-suka men. Ini buat motivasi buat gua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.